Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alesya Fitriana, NIM 31221287. Saya menjelaskan tentang judul pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Daftar isi pendahuluan bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Di sini ada bab 1 latar belakang, yaitu mengenai tentang e-commerce dan juga secara umum apa itu e-commerce. Di sini kami mengambil judul pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Lalu ada identifikasi masalah, yaitu terkait judul yang kami ambil, di mana kami mengambil identifikasi masalah yang ada. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalahnya hanya pada variabel ulasan produk dan minat beli. Adapun fokus pembahasan masalah pada konsumen Shopee di Kota Serang. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu apakah terhadap pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Dan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis ulasan produk mana yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Dan ada manfaat penelitian. Ya, ini ada manfaat untuk perusahaan, yaitu di Shopee sendiri. Dan ada pemanfaat penulis yang menjadi referensi bagi penulis tertarik dalam bidang pemasaran. Analisis manajemen atau e-commerce. Lalu ada pembaca yang dapat sebagai panduan berperbelanjaan online. Lalu ada bab 2 tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, kami mendefinisikan apa itu e-commerce, minat beli, dan ulasan produk. Kami mencari identifikasikan dan pendahulu. Lalu di sini ada indikatornya. Indikator minat beli, ada indikator ulasan produk. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, di mana sebagai acuan dengan menghindari anggapan kesamaan. Di sini ada contohnya yang berisi judul penelitian, pengaruh ulasan dan penelitian pelanggan, kualitas layanan dan harga terhadap minat beli konsumen pada pasar online Shopee pada mahasiswa di Kota Pontianak. Atau Windiati A dan Pratiwi.
di 2022. Persamaan variabel bebas, ulasan dan penelitian pelanggan, variabel terikat, minat beli konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti minat beli konsumen. Hasil penelitian pelanggan tak ada dampak secara signifikan terhadap minat beli pada pasar online Shopee. Lalu ada kerangka pemikiran, di mana ulasan produk dan penelitian X, variabel X, dan minat beli sebagai variabel Y, di mana ada hipotesis penelitian diduga terhadap pengaruh positif dan signifikan ulasan pembelian terhadap minat beli pelanggan. Bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner 2 populasi dan sampel dan penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Shopee di Kota Serang. Yaitu ada metode penelitian populasi dan sampel. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi KMC atau responden pada penelitian ini, yaitu masyarakat di Kota Serang yang menggunakan aplikasi Shopee. Metode penelitian. Definisi operasional variabel, yang dimana penelitian ini menggunakan satu variabel bebas independen variabel dan satu variabel terkait independen variabel. Satu variabel bebas X pada penelitian ini yaitu ulasan produk X. Satu variabel terkait adalah minat beli. Variabel. Di sini ada variabel ulasan produk X oleh Zuckerman, Sackler, dan Scanmesh. Definisinya itu, ulasan produk adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan pada produk tersebut oleh Speak dan Nurul et al. 2019. Indikatornya tuh kesadaran, 2 frekuensi, 3 perbandingan, 4 pengaruh. Skalanya tuh Likert. Kalau variabel minat beli oleh Suwandari dalam Rizky dan Yasin 2014. Definisinya itu, menurut Windiarti dan Pratiwi, minat beli adalah efek lanjutan dari update, melihat dan membaca data yang berbeda melalui web atau situs yang dipercaya dan diberi oleh pembeli yang berbeda. Indikator yaitu ada attention, 2 interest, 3 desire, 4 action. Skalanya itu Likert. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penelitian membuat daftar pertanyaan dan tiap pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Daftar pertanyaan yang disiapkan penelitian akan diberikan kepada 30 responden yang merupakan masyarakat di Kota Serang yang menggunakan aplikasi Shopee. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Jawaban responden akan diukur dengan skala Likert. Jawaban responden akan diukur dengan skala Likert, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, di mana menggunakan software dan dengan software SPSS.
Di sini ada metode analisis data. Statistik proses awal analisis data dengan melakukan statistik deskripsi. Ada koefisien korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mencari dan menguji hipotesis asosiasi hubungan. Uji hipotesis. Uji hipotesis dengan uji T bertujuan untuk menguji terhadap koefisien regresi secara parsial. Menguji ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terkait dengan mengasumsi bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. Hasil dan pembahasannya itu di sini ada gambaran umum mengenai Shopee dan visi dan misi dan Shopee. Visinya itu menjadi mobil marketplace nomor 1 di Indonesia. Misinya itu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Terus karakter respondennya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pendapat, berdasarkan pembelian di Shopee. Di sini ada uji validitas, yaitu berdasarkan tabel di atas untuk dapat dinyatakan sebuah kuasir valid atau tidak, maka hasil output SPPS dan berupa Thailand kurang dari 0,5 artinya keseluruhan item atau instrumen pada uji validitas ulasan produk X sebanyak 40 pernyataan dikatakan valid. Sebuah konsesioner valid atau tidak, maka hasil output SPPS akan dibandingkan dengan R-tabel. R-tabel dengan DK sama dengan 40 dikurangi 2 dihasilkan berdasarkan 0,2638. Kemudian apabila hasil R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel sebesar 0,638, maka dinyatakan valid. Maka disimpulkan R hitung lebih R tabel artinya keseluruhan item atau instrumen pada uji validitas komitmen organisasi sebanyak 8 pernyataan dikatakan valid. Uji reliabilitas. Kemudian apabila hasil uji reliabilitas itu sebuah konseiner reliable atau tidak, maka hasil output SPPS akan dibandingkan dengan rule of two sebesar 0,60 nunalili. Jika nilai convex alpha lebih 0,60 butir pertanyaan tersebut variabel, maka dapat disimpulkan berdasarkan yang terdapat pada konseiner variabel ulasan produk S dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas, untuk dapat menyatakan sebuah konseiner reliable atau tidak, maka hasil output SPPS akan dibandingkan dengan rule of thumb sebesar 0,60 nunalili. Jika nilai convex alpha lebih dari 60 butir pertanyaan tersebut reliable, maka dapat disimpulkan pernyataan yang terdapat pada kuesioner variabel work-life balance dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Uji hipotesis dan pembahasan hasilnya. Uji hipotesis.
Uji parsial uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen. Uji T itu parsial. T dihitung 2,980 lebih T tabel 0,68118 hasil hipotesis ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, yaitu dari hasil uji T di atas didapatkan hasil sebesar 5,518, di mana hasil dari T tabel adalah T tabel TA bagi 2 N kurang K kurangi 1 40 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 37 sama dengan 0,68118. Dengan demikian T hitung lebih T tabel 2,980 lebih dari 0,68118, yaitu artinya hipotesis diterima. Uji hipotesis dan pembahasan hasil. Pembahasan hasil pengaruh ulasan produknya itu hasil menunjukkan ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Analisis detail ulasan produk yang akan meningkatkan minat beli konsumen. Meningkatkan ulasan positif akan diikuti dengan meningkatkan minat beli. Perusahaan perlu fokus pada meningkatkan kualitas ulasan untuk meningkatkan minat beli. Kesimpulan dasarnya itu kesimpulannya penelitian dan berdasarkan yang telah dilakukan pengaruh ulasan produk terhadap minat beli. Penulis menarik kesimpulan terhadap pengaruh secara signifikan antara ulasan produk. Selanjutnya itu ulasan produk memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli. Apabila ulasan produk meningkatkan, maka minat beli akan meningkat. Saran dari hasil kesimpulan, maka penulis mengumpulkan beberapa saran, yaitu saran untuk perusahaan atau Shopee dan saran untuk penelitian berikut. Terima kasih. Assalamualaikum.